Pernahkah Anda bersemangat mau memasak, membuka tempat bumbu, dan menemukan bawang putih yang Anda beli minggu lalu sudah keriput seperti kertas, atau lebih parah lagi, lembek dan berjamur? Rasanya menyebalkan, bukan? Anda merasa sudah menyimpannya dengan benar, tapi kenapa hasilnya selalu sama? Nah, bagaimana jika saya beritahu bahwa ada kemungkinan besar Anda tanpa sadar telah melakukan setidaknya 1 dari 5 kesalahan fatal dalam menyimpan bawang putih? Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas 5 kesalahan tersebut yang menjadi biang keladi kenapa bawang putih Anda cepat sekali busuk atau mengering. Tetap di sini, karena di akhir video, Anda akan tahu persis cara mengubah bawang putih Anda menjadi awet hingga berbulan-bulan. Sebelum kita masuk ke kesalahan-kesalahannya, mari kita pahami dulu karakter si bawang putih ini. Bawang putih bukanlah sekadar bumbu mati, ia adalah umbi yang masih hidup, yang sedang dalam fase tidur atau dormansi. Sama seperti makhluk hidup lainnya, ia bernapas dan sangat sensitif terhadap lingkungannya. Tujuannya setelah dipanen adalah untuk bertahan hidup selama mungkin sampai musim tanam berikutnya tiba. Jadi ketika kita menyimpannya di rumah, kita sebenarnya sedang mencoba menciptakan kondisi dormansi yang ideal. Kegagalan kita memahami kebutuhannya akan suhu, cahaya, dan sirkulasi udara lah yang memicu bawang putih untuk bangun terlalu cepat. Entah itu dengan bertunas, mengering karena dehidrasi, atau membusuk karena jamur. Memahaminya sebagai umbi yang hidup adalah kunci pertama untuk penyimpanannya yang sukses. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang paling sering dilakukan banyak orang, yaitu suhu penyimpanan yang salah. Banyak yang berpikir bahwa menyimpan bawang putih di kulkas adalah ide bagus agar lebih awet, seperti sayuran lainnya. Ini adalah sebuah kekeliruan besar. Suhu dingin dan lembab di dalam kulkas adalah sinyal palsu bagi bawang putih. Bawang putih akan mengira musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Apa akibatnya? Ia akan mulai berkecambah. Anda pasti sering melihat tunas hijau muncul dari tengah-tengah siung bawang, kan? Itulah hasilnya. Proses berkecambah ini menghabiskan energi dan nutrisi dari dalam siung, membuatnya menjadi lebih lunak, keriput, dan rasanya pun berubah menjadi lebih pahit dan kurang sedap. Jadi, meskipun dari luar kelihatannya baik-baik saja, kualitas di dalamnya sudah menurun drastis. Kulkas adalah musuh bagi bawang putih yang belum dikupas. Sekarang, jika suhu dingin itu buruk, bagaimana dengan suhu yang terlalu hangat? Mungkin Anda berpikir meletakkannya di dekat kompor atau di atas lemari es yang mengeluarkan hawa panas adalah ide yang praktis. Ini juga kesalahan fatal. Suhu yang terlalu hangat, misalnya di atas 24 derajat Celcius, akan mempercepat proses dehidrasi pada bawang putih. Kelembapan alami di dalam siung akan menguap dengan cepat. Awalnya mungkin tidak terlihat, tetapi perlahan-lahan siung bawang akan mulai kehilangan beratnya, menjadi ringan, dan akhirnya benar-benar kering hingga menjadi kopong. Panas juga dapat merangsang pertumbuhan jamur jika sirkulasi udaranya buruk. Jadi, apa suhu yang ideal? Suhu yang ideal untuk menyimpan bawang putih adalah suhu ruang yang sejuk dan stabil, sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius. Lokasi seperti lemari dapur yang jauh dari oven atau kompor, atau sebuah pantry yang sejuk adalah tempat yang paling sempurna. Setelah membahas suhu, kesalahan fatal kedua berkaitan erat dengan tingkat kelembapan. Bawang putih sangat membenci kelembapan yang ekstrim, baik terlalu lembab maupun terlalu kering. Mari kita bahas sisi yang terlalu lembab terlebih dahulu. Kelembapan yang tinggi adalah surga bagi jamur dan bakteri. Ketika Anda meletakkan bawang putih di tempat yang lembab, misalnya di dekat wastafel cuci piring atau di dalam lemari di bawah wastafel, Anda sedang menciptakan kondisi ideal bagi spora jamur untuk tumbuh. Jamur akan mulai muncul sebagai bercak hitam atau abu-abu pada kulit luar bawang, dan jika dibiarkan, akan meresap ke dalam siung, membuatnya menjadi lembek, berlendir, dan berbau busuk. Satu siung yang terinfeksi bisa dengan sangat cepat menularkan ke seluruh bonggol, dan bahkan ke bonggol bawang putih lainnya di sekitarnya. Inilah alasan utama mengapa bawang putih seringkali ditemukan membusuk dari dalam. Di sisi lain, udara yang terlalu kering juga sama merusaknya, meskipun dengan cara yang berbeda. Jika Anda tinggal di daerah dengan iklim yang sangat kering atau menggunakan pendingin ruangan dengan intensitas tinggi, udara di rumah Anda bisa menjadi sangat kering. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bawang putih adalah umbi yang hidup dan mengandung air. Udara yang terlalu kering akan menarik keluar kelembapan dari dalam siung bawang putih secara paksa. Proses ini mirip seperti saat Anda mengeringkan pakaian di bawah terik matahari.
Akibatnya bawang putih akan dehidrasi. Siungnya akan menyusut, kulitnya menjadi sangat rapuh dan mudah terkelupas, dan dagingnya menjadi keras dan kering. Bawang putih yang kering seperti ini kehilangan aroma dan rasanya yang khas. Tingkat kelembapan ideal untuk bawang putih adalah sekitar 60 hingga 70%. Sebuah keseimbangan yang sulit dicapai, namun kuncinya adalah menghindari tempat-tempat yang jelas-jelas sangat lembab atau sangat kering. Ini membawa kita pada kesalahan fatal nomor 3, menggunakan wadah penyimpanan yang salah. Banyak dari kita, setibanya di rumah dari pasar, langsung memasukkan bawang putih ke dalam kantong plastik belanjaan dan menyimpannya di lemari. Ini adalah resep pasti untuk bencana. Kantong plastik adalah penjara tanpa ventilasi bagi bawang putih. Bawang putih secara alami melepaskan sedikit kelembapan saat bernapas. Di dalam kantong plastik yang tertutup, kelembapan ini akan terperangkap dan tidak bisa keluar. Akumulasi uap air ini akan menciptakan lingkungan yang sangat lembab di sekitar bawang putih. Seperti yang sudah kita bahas, kelembapan tinggi adalah undangan terbuka bagi jamur dan pembusukan. Dalam hitungan hari, Anda akan melihat pengembunan di dalam plastik. Dan tidak lama kemudian, bawang putih Anda akan mulai terasa lembek dan berjamur. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyimpan bawang putih dalam kantong plastik tertutup. Selain kantong plastik, wadah lain yang tertutup rapat seperti toples kaca atau kontainer plastik kedap udara juga merupakan pilihan yang buruk untuk menyimpan bawang putih utuh. Logikanya sama. Bawang putih butuh bernapas. Sirkulasi udara sangat krusial untuk menjaga bawang putih tetap kering dan mencegah akumulasi kelembapan. Ketika udara tidak bisa bergerak bebas di sekitar bonggol bawang, setiap kelembapan yang dilepaskan akan terperangkap. Ini tidak hanya memicu jamur, tetapi juga bisa mempercepat proses pembusukan dari dalam keluar. Anda mungkin tidak melihat masalah dari luar, tetapi saat Anda membelah siungnya, Anda menemukan bagian tengahnya sudah berwarna coklat dan lembek. Menyimpan bawang putih dalam wadah tertutup sama saja seperti mencekiknya secara perlahan. Sirkulasi udara adalah sahabat terbaik bawang putih Anda. Jadi, apa wadah penyimpanan yang benar? Jawabannya adalah wadah yang memungkinkan sirkulasi udara maksimal. Pilihan terbaik adalah keranjang anyaman, kantong jaring, seperti yang sering digunakan untuk membeli bawang atau jeruk, atau bahkan kantong kertas coklat yang sudah diberi beberapa lubang. Bahan-bahan ini memungkinkan udara untuk mengalir dengan bebas di sekitar setiap bonggol bawang, membawa pergi kelembapan berlebih dan menjaganya tetap kering. Beberapa orang bahkan menggunakan tembikar khusus penyimpan bawang putih yang memiliki lubang-lubang ventilasi. Jika Anda tidak memiliki semua itu, cara paling sederhana adalah dengan membiarkannya di tempat terbuka di dalam sebuah mangkuk di sudut dapur yang sejuk dan gelap. Kuncinya adalah jangan menyembunyikannya dalam wadah yang kedap udara. Biarkan ia bernapas, dan ia akan berterima kasih kepada Anda dengan tetap segar lebih lama. Satu lagi aspek penting dari lokasi penyimpanan yang sering diabaikan adalah cahaya. Bawang putih sangat menyukai kegelapan. Kesalahan fatal nomor 3 bagian terakhir adalah menyimpannya di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Sama seperti suhu dingin, cahaya juga merupakan pemicu bagi bawang putih untuk mulai tumbuh. Sinar matahari memberikan sinyal bahwa ini adalah waktunya untuk fotosintesis dan menghasilkan tunas. Itulah mengapa jika Anda meletakkan bawang putih di ambang jendela yang cerah, Anda akan melihatnya bertunas jauh lebih cepat. Proses ini, seperti yang telah kita bahas, menguras nutrisi dari siung dan merusak kualitasnya. Oleh karena itu, tempat penyimpanan yang ideal tidak hanya harus sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik, tetapi juga harus gelap. Lemari dapur, pantry, atau sudut garasi yang bersih adalah contoh lokasi yang memenuhi ketiga kriteria ini, sejuk, gelap, dan berventilasi. Kesalahan fatal nomor 4 mungkin terdengar sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Menyimpan bawang putih yang sudah cacat atau rusak bersama dengan yang masih bagus. Saat Anda membeli bawang putih, sangat penting untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jangan hanya mengambilnya begitu saja. Pilihlah bonggol yang terasa keras, padat, dan berat untuk ukurannya. Hindari bonggol yang terasa ringan, kopong, atau memiliki bagian yang lembek saat ditekan. Periksa juga kulit luarnya, pastikan kering dan tidak ada noda hitam atau tanda-tanda jamur. Satu siung yang sudah mulai membusuk atau terluka dapat bertindak seperti bom waktu. Luka pada kulit bawang adalah pintu masuk bagi bakteri dan jamur untuk menginfeksi siung tersebut.
Menyimpan satu bonggol yang cacat di dalam tumpukan bawang yang sehat sama saja dengan sengaja menyebarkan penyakit. Mengapa satu siung yang buruk bisa merusak semuanya? Ini karena jamur dan bakteri pembusuk menyebar dengan sangat mudah, terutama dalam kondisi penyimpanan yang kurang ideal. Spora jamur dari satu siung yang terinfeksi dapat dengan mudah berpindah melalui udara atau kontak langsung ke bawang di sebelahnya. Jika Anda menyimpan bawang dalam keranjang yang sama, proses penularan ini terjadi sangat cepat. Anda mungkin berpikir, hanya satu siung kecil yang busuk, lalu mengabaikannya. Beberapa hari kemudian Anda terkejut menemukan separuh dari persediaan bawang Anda telah menjadi korban. Oleh karena itu, biasakan untuk melakukan inspeksi rutin terhadap simpanan bawang putih Anda. Jika Anda menemukan ada siung atau bonggol yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, segera pisahkan dan gunakan secepatnya jika masih memungkinkan, atau buang jika sudah parah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika Anda tidak sengaja membeli bawang putih yang sedikit memar atau kulitnya terkelupas? Jangan langsung mencampurkannya dengan stok utama Anda. Bawang putih yang memiliki luka harus menjadi prioritas untuk digunakan terlebih dahulu. Anda bisa langsung mengupas siung-siung dari bonggol tersebut dan menyimpannya secara terpisah untuk digunakan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Cara lainnya adalah dengan mengolahnya. Anda bisa mencincangnya, lalu menyimpannya dalam minyak di kulkas untuk penggunaan jangka pendek, atau bahkan membekukannya dalam cetakan es batu untuk penggunaan jangka panjang. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menyelamatkan bawang yang berpotensi menjadi sumber masalah, tetapi juga mempraktikkan manajemen dapur yang efisien dan mengurangi pemborosan makanan. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati, terutama dalam hal pembusukan. Prinsip satu apel busuk merusak yang lain sangat berlaku untuk bawang putih. Proses pembusukan menghasilkan gas dan kelembapan yang selanjutnya akan menciptakan lingkungan yang lebih buruk bagi bawang gudang sehat di sekitarnya. Ini adalah siklus yang merusak diri sendiri. Jadi, anggaplah setiap bonggol bawang putih dalam simpanan Anda sebagai individu. Luangkan waktu sejenak setiap kali Anda mengambil bawang untuk memasak untuk memeriksa kondisi yang lain. Dengan melakukan pemeriksaan cepat ini secara teratur, Anda dapat menangkap masalah sejak dini sebelum menyebar. Tindakan sederhana memisahkan satu bonggol yang mencurigakan dapat menyelamatkan seluruh persediaan bawang putih Anda selama berbulan-bulan. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu siung bawang yang buruk. Dan sekarang, kita sampai pada kesalahan fatal kelima yang mungkin paling tidak Anda sadari. Membiarkan bawang putih bertetangga dengan teman yang salah. Sama seperti manusia, beberapa jenis buah dan sayuran tidak cocok jika ditempatkan berdekatan. Penyebab utamanya adalah gas bernama etilen. Banyak buah-buahan, seperti pisang, apel, dan tomat, menghasilkan gas etilen saat mereka matang. Gas etilen ini bertindak sebagai hormon pematangan, tidak hanya untuk buah itu sendiri, tetapi juga untuk produk lain di sekitarnya. Bagi bawang putih, paparan gas etilen adalah sinyal untuk mempercepat proses penuaan. Ini akan memicu bawang putih untuk berkecambah dan membusuk lebih cepat dari seharusnya. Jadi, jika Anda memiliki kebiasaan menaruh keranjang buah di sebelah wadah bawang putih Anda di meja dapur, Anda tanpa sadar sedang memperpendek umur simpannya secara signifikan. Selain buah-buahan penghasil etilen, ada satu lagi tetangga yang sangat buruk untuk bawang putih, yaitu kentang. Ini adalah kesalahan yang sangat umum terjadi. Banyak orang menyimpan semua umbi-umbian mereka bersama-sama dalam satu lemari atau keranjang, berpikir bahwa mereka memiliki kebutuhan penyimpanan yang sama. Padahal bawang putih dan kentang adalah musuh bebuyutan dalam hal penyimpanan. Kentang melepaskan banyak kelembapan, yang seperti kita tahu sangat dibenci oleh bawang putih dan dapat menyebabkan pembusukan. Sebaliknya, aroma kuat dari bawang putih dapat diserap oleh kentang, yang pada akhirnya akan membuat kentang Anda memiliki rasa bawang yang aneh saat dimasak. Jadi, demi kebaikan keduanya, berikan mereka ruang pribadi. Simpan bawang putih dan kentang di lokasi yang terpisah dan berjauhan. Jadi, siapa tetangga yang baik untuk bawang putih? Sebenarnya bawang putih lebih suka menyendiri. Ia paling bahagia jika disimpan hanya dengan sesama bawang putih atau dengan kerabat dekatnya seperti bawang bombay atau bawang merah karena mereka memiliki kebutuhan penyimpanan yang serupa. Mereka semua menyukai tempat yang sejuk, gelap, kering, dan berventilasi baik. Jika Anda menyimpannya bersama, pastikan ada cukup ruang di antara mereka agar udara tetap bisa bersirkulasi dengan bebas. Menempatkan bawang bombay dan bawang putih dalam keranjang yang sama biasanya tidak menjadi masalah besar. Namun, aturan utamanya tetap,
Jauhkan bawang putih dari sebagian besar buah-buahan dan dari kentang. Isolasi adalah strategi terbaik untuk umur simpan yang maksimal. Penting untuk diingat bahwa dapur adalah ekosistem yang dinamis. Apa yang Anda simpan dan di mana Anda menyimpannya memiliki efek berantai. Mungkin Anda sudah memilih wadah yang benar dan lokasi yang sejuk dan gelap, tetapi jika di rak yang sama, Anda juga menyimpan sekantong apel atau pisang yang mulai matang. Semua usaha Anda bisa sia-sia. Perhatikan keseluruhan lingkungan penyimpanan Anda. Buat zona-zona terpisah di dapur atau pantry Anda. Satu zona untuk umbi-umbian seperti bawang dan kentang, tapi tetap terpisah. Satu zona untuk buah-buahan di meja, dan sebagainya. Dengan mengatur lingkungan sosial produk Anda dapat secara dramatis meningkatkan umur simpan dari semuanya, tidak hanya bawang putih. Mari kita rangkum kembali 5 kesalahan fatal ini. Pertama, suhu yang salah, yaitu menyimpannya di kulkas yang terlalu dingin atau di dekat sumber panas. Suhu idealnya adalah sejuk seperti suhu ruang. Kedua, kelembapan ekstrem, baik terlalu lembab yang menyebabkan busuk, maupun terlalu kering yang membuatnya keriput. Jaga agar tetap berada di lingkungan dengan kelembapan sedang. Ketiga, wadah dan lokasi yang salah. Hindari plastik dan wadah kedap udara, serta jauhkan dari sinar matahari. Pilihlah wadah berventilasi dan tempat yang gelap. Keempat, mengabaikan bawang yang sudah cacat. Selalu periksa bawang Anda dan segera pisahkan yang sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Ini adalah tindakan karantina yang sangat penting untuk menjaga kesehatan seluruh stok bumbu dapur Anda. Dan kesalahan kelima yang baru saja kita bahas adalah memilih teman penyimpanan yang salah. Ingatlah musuh utama bawang putih, gas etilen dari buah-buahan yang matang dan kelembapan dari kentang. Berikan bawang putih ruangnya sendiri atau simpan bersama kerabatnya seperti bawang bombay. Dengan menghindari kelima kesalahan ini, Anda sudah berada di jalur yang benar untuk menyimpan bawang putih seperti seorang profesional. Anda akan terkejut betapa lamanya bawang putih bisa bertahan jika kebutuhannya yang sederhana ini dipenuhi. Ini bukan hanya tentang menghemat uang dengan mengurangi pemborosan, tetapi juga tentang menghargai bahan makanan dan memastikan Anda selalu memiliki bumbu berkualitas terbaik saat Anda membutuhkannya untuk memasak hidangan lezat bagi keluarga Anda. Sekarang Anda mungkin berpikir, oke, saya paham kesalahannya, tapi bagaimana jika saya sudah terlanjur mengupas terlalu banyak bawang putih? Nah, aturannya berubah total begitu bawang putih dikupas. Siung bawang putih yang sudah dikupas atau dicincang harus disimpan di dalam kulkas dalam wadah kedap udara. Tanpa lapisan pelindung kulitnya, siung bawang sangat rentan terhadap bakteri dan kekeringan. Di dalam wadah tertutup di kulkas, bawang putih kupas bisa bertahan sekitar seminggu. Jika dicincang dan direndam dalam minyak zaitun, bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi, ingat perbedaan krusial ini. Bawang utuh benci kulkas, tapi bawang kupas justru membutuhkannya. Memahami perbedaan ini akan mencegah Anda membuat kesalahan dalam menangani sisa bawang putih. Sebagai tips bonus, perhatikan jenis bawang putih yang Anda beli. Beberapa varietas bawang putih secara alami memiliki umur simpan yang lebih lama daripada yang lain. Bawang putih jenis hardneck biasanya memiliki siung yang lebih besar dan rasa yang lebih kompleks, tetapi umur simpannya lebih pendek. Sebaliknya, bawang putih jenis softneck yang sering Anda temukan di supermarket dengan batang yang bisa dikepang, dirancang oleh alam untuk bertahan lebih lama. Jika Anda berencana untuk menyimpan bawang putih untuk waktu yang sangat lama, memilih jenis softneck bisa memberi Anda keuntungan ekstra. Namun, terlepas dari jenisnya, menerapkan 5 prinsip penyimpanan yang benar yang telah kita bahas akan memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari setiap bonggol bawang putih yang Anda beli. Jadi, itulah dia, 5 kesalahan fatal yang tanpa sadar mungkin telah menyabotase persediaan bawang putih Anda selama ini. Bukan karena Anda tidak beruntung, tetapi hanya karena bawang putih memiliki kebutuhan yang sangat spesifik. Mulai dari menghindari kulkas, menjaga kelembapan yang seimbang, memberikan sirkulasi udara yang baik, mengkarantina yang sakit, hingga memilih teman penyimpanannya dengan bijak. Kunci sederhananya adalah perlakukan bawang putih seperti umbi hidup yang butuh tempat sejuk, gelap, dan kering untuk beristirahat. Dengan menerapkan pengetahuan ini, Anda tidak akan lagi menemukan bawang putih busuk yang mengecewakan di dapur Anda. Anda akan menghemat uang, mengurangi limbah, dan selalu siap dengan salah satu bumbu paling penting di dunia,
Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips dapur lainnya dari kami. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa metode andalan Anda untuk menyimpan bawang putih atau kesalahan mana yang paling sering Anda lakukan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.